Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya, ini Mbak Ashifa ya, yang kemarin siang itu nge-WA saya, mau konsultasi mengenai masalah-masalahnya. Iya, Bu, benar. Dengan saya sendiri, Ashifa. Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu itu Firda Widya Lestari. Nah, Ibu biasanya dipanggil dengan Ibu Firda. Nah, di sini Ibu sudah mengajar sejak tahun 2019. Nah, di sini Ibu biasanya melayani secara online karena sekarang ini keadaannya kan lagi pandemi gitu ya. Jadi tidak bisa bertemu dengan klien-klien sebelumnya. Nah, mungkin Mbak Ashifa ini bisa kenalan terlebih dahulu, gimana? Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Ashifa Pujawi Nurmesia. Saya dari kelas 11 ISOS 2, sekolah di Semansa Kampung Udik. Alamat saya di Bungur Raharjo, di daerah Kebun Kelapa itu daerah pelosok, Bu. Gitu. Oh, di daerah Kebun Kelapa di Pugung Raharjo. Nggak jauh sih sama dengan Ibu. Ibu di Sidorejonya. Ntar Oh, kita me time nih, biar nambah akrab, ya kan? iya, Bu. Boleh, boleh. Oke, jadi Mbak Ashifa ini nanti bisa bercerita, mengeluarkan isi pikirannya, mengeluarkan uh, apa yang dialami Mbak Ashifa sekarang ini, ya. Terus masalah-masalah yang dihadapi Mbak Ashifa sekarang ini tuh juga bisa diceritakan di sini, gitu. Nah, untuk sesi apa namanya konseling ini kita batasi ya Mbak ya dengan kurun waktu 20 menit ya. Nah, jadi selama 20 menit itu Mbak Ashifa bisa bercerita mengenai masalah-masalahnya, masalah pribadi ataupun masalah yang lagi mengganjal di pikiran Mbak Ashifa gitu ya. Nah, setelah 20 menit nanti, Ibu akan memandu lagi. Jadi, Ibu akan memberitahu tentang yang lainnya ya. Nah, jadi kalau udah sekitaran 20 menit itu nanti, bisa kita tutup konselingnya. Nah, sekarang Mbak Ashifa ini, bisa bercerita apa yang mengganjal di pikirannya atau apa yang sedang, Mbak Ashifa alami, gitu. Monggo. Baik, Bu. Langsung aja ya, Bu ya. Jadi gini, Bu, masalahnya itu saya tuh kan yang masalah sedang saya hadapi itu ketika pandemi ini itu saya tuh sering terkendala sinyal jaringan gitu, Bu. Jadi kalau lagi Zoom meeting seperti ini tuh pas lagi mata 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 pelajaran atau jam jam mata pelajaran itu kadang tuh saya tidak hadir, saya sering absen terus gitu, Bu, dan saya sering tertinggal materinya. Jadi saya susah memahami untuk materi selanjutnya gitu, Bu. Oh, jadi, masalah Mbak Syifa atau, masalah yang sedang dihadapi mengenai itu? Iya, Bu, jadi itu masalah yang sedang saya hadapi untuk saat ini gitu. Baik, Mbak Ashifa. Susah sinyal memang, sekarang ini di pembelajaran via online sudah, biasa ya, Mbak, ya. Nah, akan tetapi di musim pandemi ini tuh, keberadaan sinyal dalam komunikasi itu memang, sangat penting ya, Mbak, ya. Karena apa? Karena, kita tuh memang harus dituntut, mau tidak mau, kita tuh harus mau menggunakan jaringan atau sinyal tersebut. Nah, jadi, eee, jika siswa itu tidak mempunyai handphone atau tidak memiliki jaringan, susah sinyal, itu kita tuh
memang harus dituntut untuk mempunyai handphone karena kan lagi pembelajaran secara daring nih, ya kan? Iya, Bu. Tapi ya, Bu, jika diharuskan, lantas bagaimana dengan anak-anak yang ada di pelosok desa seperti saya yang seperti ini, Bu? Gitu. Oh, baik. Jika kita yang masih ada di desa ini, kita kan termasuk desa nih ya Mbak ya, Desa Sidoarjo, Desa Punguraharjo, dan sekolah kita masih juga sama tetap di desa Sekampung Udik nih. Nah, jadi eh, kita tuh harus mengetahui jaringan internet apa yang bagus gitu Mbak. Maksudnya kan nih kita satu desa itu kan memiliki beberapa tower jaringan internet ya Mbak ya. Misal seperti tower Telkomsel atau tower XL gitu. Pastinya kan ada Mbak. Nah, jadi kita tuh harus memahami tower yang ada di sekitar rumah kita itu apa. Nah, kita ikutin. Misal nih, kita deketnya sama tower yang jaringan Telkomsel, ya kan? Nah, kita juga harus menggunakan jaringan Telkomsel tersebut biar kita lebih enak mengakses internetnya juga dan kita juga enak untuk pembelajarannya biar nggak macet-macet gitu Mbak. Oh Mbak Asifa lagi ini ya kendala sinyal Maaf ya ya, Bu. macet. Apa sedang lagi hujan ya Mbak ya? Apa mungkin sinyalnya juga kurang baik? Aduh, mohon maaf, Bu. Jaringan saya susah, Bu. Oh, Nah, jadi ya kebetulan ya pas banget apa yang dibahas sama Mbak Asyifa ini memang juga sekarang lagi dialami ya. iya, Bu, benar. Gini, Bu, lalu bagaimana jika kita sudah menggunakan jaringan tersebut, tetapi masih ada kendala gitu, Bu, dalam pembelajaran gitu. Oh, jadi ada kendala lagi nih ya dalam uh, yang tadi itu. Benar, Bu. Kalau seperti itu nih kita bisa uh, juga ini biasanya letak rumahnya nih, letak geografis rumahnya nih jauh dari jangkauan internet. Biasanya penyebab juga kendala sinyal tersebut. Kita harus menyesuaikan lah ya Mbak, yang di dekat rumah kita ini apa gitu jaringannya yang terjangkau. Jadi biar kita tuh sama-sama enak gitu. Kita deketnya sama tower, misalnya sama tower nih, sama tower jaringan XL. Tetapi yang di sebelah apa namanya yang di tempat kita ini juga ada jaringan Telkomsel juga. Nah, otomatis kan yang bagus pasti jaringan Telkomsel dong. Jadi kita tuh juga harus menyesuaikan letak geografis rumah kita itu sinyalnya yang enak itu seperti apa gitu. Tapi ya Bu, waktu itu tuh saya pernah sampai memanjat pohon di samping rumah saya karena sinyal internet saya tuh benar-benar hilang dan nggak bisa digunain lagi. Terus saya tuh mencoba memanjat pohon itu, alhasil setelah saya memanjat ternyata tuh sinyalnya bagus Bu. Untung pohonnya tidak terlalu tinggi Bu. Gitu. Oh, Mbak Ashifa sampai memanjat pohon. Benar Bu, yang sampai manjat pohon depan rumah saya Bu. Ya ampun. Eh, Kejadian dari Mbak Ashifa ini yang barusan diceritakan ini tuh
tidak selayaknya ya, Mbak, ya, sampai memanjat pohon demi sebuah jaringan internet gitu ya. Eee, Jangan diulang lagi ya, Mbak, ya, kasihan. Iya sih, Bu, untung saya nggak jatuh loh, Bu. Ya, biasanya nih dari pihak pemerintah gitu ya, Mbak, ya, memberikan kuota bantuan gitu, Mbak, kepada siswa-siswinya dan juga, biasanya sama guru-gurunya juga sih. Itu, agar memudahkan untuk mengakses internet dan membuka file-file tentang mata pelajaran. Jadi itu, misal kita nih kan nggak ini ya, jaringannya suka ngadat atau biasanya kehabisan kuota atau apalah itu biasanya kan. Terus sekarang, pemerintah sudah menjamin dengan memberikan kuota bantuan secara gratis. Biasanya untuk anak sekolah ini, 10 giga atau pokoknya, di atas 5 giga sih, Mbak, setahu saya. Sudah, banyak sih, 1 bulan biasanya itu. Kalau untuk dipakai, internetan dan buat, buka file-file mata pelajaran. Iya, Bu, tapi waktu itu saya tuh pernah mendapatkan kuota bantuan, tetapi sama saja tidak bisa digunakan gitu, Bu. Jadi percuma mendapatkan kuota tapi nggak bisa digunain gitu, Bu. Oh, Mbak Syifa dapat kuota berbentuk apa? Kartu gitu ya, Mbak, ya? Itu kayak voucher gitu, Bu, heeh. Tetapi nggak bisa Oh, digunain gitu. Di daerah saya, di desa saya nggak bisa digunain gitu. Karena sayang desa kan sekali. terpencil gitu kan, Bu. Jadinya kayak towernya tuh susah susah ada gitu loh, Bu, di sini dan susah kayak nyambung gitu jaringannya sih. Jadinya nggak bisa mungkin digunain jadinya apa namanya kuota yang dari sekolahan itu. Oh, jadi, untuk mengakses apapun itu tidak bisa? Nggak Mengakses bisa, Bu. internet gitu? Tidak bisa, Bu. Tetap jadi, juga susah ya, Mbak, ya? Walaupun pihak sekolah sudah mendapatkan, bantuan kuota untuk guru dan siswanya berupa kartu kuota dari pemerintah itu, emang, permasalahan ini tuh bukan solusi bagi sebagian siswa kayak Mbak Asyifa tadi. Udah diberi kartu, kuota bantuan, tetapi juga, sama saja nggak bisa digunain, ya percuma dong ya, Mbak, ya. Nah, eee, biasanya nih kartu itu tuh, nggak bisa dipakai karena provider-nya tidak didukung oleh jangkauan sinyal selulernya, Mbak. Jadi, ya kalau untuk di pelosok seperti di desa-desa ini ya, percuma dikasih kuota bantuan. Apalagi yang, maksudnya bukan di pinggir jalan raya. Kalau di pinggir jalan raya itu kan masih mending ya ada, tower-towernya. Kalau lagi di rumahnya di dalam gitu, terus susah sinyalnya juga, waduh percuma juga. Iya, Bu, benar. Apalagi kalau waktu mati lampu, Bu, atau sedang hujan gitu. Pasti sinyalnya tuh kayak langsung hilang gitu, Bu, tiba-tiba. Dan susah banget kalau lagi mati lampu ataupun lagi hujan gitu, Bu. Jadi benar-benar kayak terkendala dalam jaringan dan kuota. Mmm, susah juga ya, Mbak, ya, udah, di pelosok, terus susah jaringan, mati lampu, hujan, mengganggu, konsentrasi juga sih, Mbak, kalau seperti itu. Nah, ini juga masalah bagi kita sebagai pengguna jaringan internet ini, jika sudah seperti ini tuh kita, tidak boleh menyalahkan satu sama lainnya, gitu, Mbak. Nah, jadi itu, kebiasaan baru pembelajaran yang tadinya yang dapat dilakukan secara offline, terus, tatap muka, sekarang diganti menjadi pembelajaran secara online. Nah, tentunya, eee sekarang ini tuh, apa namanya, beberapa permasalahan juga ada ya, Mbak, ya, yang dirasakan baik bagi siswa juga maupun bagi guru juga itu, memang ada masalahnya sendiri-sendiri gitu.
Nah, jadi solusinya bagaimana ya, Bu, dengan masalah yang sedang saya hadapi untuk saat ini tentang masalah internet jaringan yang di desa saya gitu, Bu, yang pelosok gitu, Bu. Oh, jadi gini Mbak, menurut Ibu ini solusinya dengan menggunakan kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat itu seperti apa? Kurikulum darurat itu seperti penyederhanaan, Mbak, penyederhanaan jumlah kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Nah, kurikulum darurat ini tuh diharapkan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi dengan adanya pemilihan kompetensi dasar secara esensial. Nah, dampak yang diharapkan nih setelah penerapan kurikulum darurat ini bagi guru juga maupun bagi siswa maupun bagi orang tua itu tidak lagi merasa terbebani tuntutannya untuk menuntaskan apa namanya kalau lagi belajar nih ya Mbak ya. Nah, jadinya kita itu bisa menggunakan kurikulum secara kita bisa dapat lebih fokus lagi pada pendidikan serta pembelajaran esensial yang kontekstual. Mbak Syifa, maaf terputus ya? Iya, Bu, jaringannya susah juga ya, Bu, ya? Iya, iya, maksudnya lagi di desa juga sih. Nah, jadi dalam kompetensi kompetensi dasar kita memakai kurikulum darurat itu biar orang rumah itu lebih mudah untuk mendampingi anaknya belajar sehingga kesejahteraan itu guru, kesejahteraan siswa maupun orang tua ini tuh menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti itu solusinya. Jadi tuh kita tuh nggak terbebani gitu, Mbak, menggunakan kurikulum darurat ini. Biasanya kan kita kalau pakai kurikulum 2013 itu kan kalau secara offline itu kan memang sudah hakikatnya memang seperti itu ya, Mbak, ya. Nah, jika kurikulum 2013 ini kita terapkan di masa pembelajaran secara daring, itu memang terbebani para siswa-siswanya. Karena kan kurikulum 2013 ini mengacu pada siswanya itu yang merasa aktif gitu kan. Jadi bukan guru lagi, begitu. Nah, untuk kompetensi-kompetensi dasarnya itu juga mungkin agak berbeda sedikit dengan kurikulum 2013. Nah, jika kita sudah menggunakan kurikulum darurat nih, Mbak, mungkin permasalahan-permasalahan seperti kendala sinyal, internet itu mungkin bisa sedikit membaik sih. Karena kan jika kita memakai kurikulum darurat ini, tugas itu kan udah gimana ya, nggak terlalu banyak lah, bisa dibilang nggak terlalu banyak. Jadi nggak menguras banyak kuota mengakses internet itu, kuotanya itu nggak keluar secara banyak gitu. Beda lagi kalau kita tiap hari ada tugas terus, ya kan? Otomatis kita pasti cari referensi di Google, ya kan? Nah, itu mengeluarkan kuota yang seharinya mungkin 1 GB bisa lebih. Benar kan, Mbak? Benar, Bu. Jadi diharapkan dalam kurikulum darurat ini tuh siswa maupun guru dan orang tua ini tuh bisa bekerja sama, bisa kompeten gitu. Uh, bisa ini siswanya itu bisa nggak terbebani lagi gitu. Menurut Ibu seperti itu. Nah, Terima uh, apakah ada yang kurang jelas, Mbak Syifa? Boleh ditanyakan kembali? Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih atas solusinya Ibu berikan.
Oh, baik-baik. Mungkin ini waktunya sudah 20 menit ya, Mbak, ya? Nah, Lebih kayaknya, Bu. kita ini bisa ntar kalau mau minggu depan kita atur jadwal lagi ya buat kegiatan konseling ini. Boleh dengan waktu yang sama. Mungkin jika Mbak Asyifa berkenan, nanti Mbak Asyifa hubungin Ibu lagi ya. Iya, Bu, baik. Oke, nah waktunya sudah cukup nih Ibu. Cukupkan sampai di sini ya Mbak ya. Eh, Mohon maaf nih Ibu kalau lagi bicara ada kesalahan kata ya Mbak ya. Mohon dimaafkan. Ibu juga tadi ada kendala sinyal juga. Mohon dimaafkan ya Mbak ya. Saya juga, Oke, Bu. ya. Nah, nah, Ibu akhiri ya Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asyifa sudah mau berkonseling dengan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak Asyifa.